selamat hari Senin semuanya. Kita jumpa lagi di hari Senin bersama saya Kak Rose di acara Rumpi No Secret. Ditemani oleh Daniel di pojok sana dan tentunya sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Tapi mojok dulu yuk kita di hari Senin ini untuk membahas yang lagi ramai di luar sana menjadi perbincangan hangat, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Ini adalah keriuh redaan yang terjadi di dunia maya dari mulai kemarin ya. Soal apa sih? Soal sebuah film animasi buatan Indonesia yang rencananya akan ditayangkan tanggal 14 Agustus. Nah kebetulan di tanggal 14 Agustus itu juga akan ada satu film animasi luar. Gitu gak sih? Yang tayang juga ya gak sih? Ya. Cuman masalahnya apa? Masalahnya adalah orang-orang tuh banyak yang mengkritik. Ya ampun ini film kok apa ya ngomongnya? Maksudnya ini nih, film animasi Merah Putih One for All dikritik warga katanya gini. 6,8 miliar kok mirip Tugas Sekolah katanya gitu. Kayak apa sih sampai jadi ribut? Oh, sih banyak banget orang bikin konten membandingkan ini sampai dibikin AI-nya apa segala macam. Kita lihat yang berikut. Film ini ditayangkan dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia karena temanya adalah tentang ya anak-anak yang mencari bendera yang hilang gitu secara misterius. Komentar netizen coba kita baca. Ini masalahnya apa sih keributannya? Dibilang gini, tukang bajak film aja ogah bajaknya Pak, boro-boro orang mau beli tiket. Gue kalau jadi bioskop juga malu sih lihat tuh film, maaf ya, tapi emang harus kasih kritik yang jujur karena menurut gue dengan budget yang disediakan yaitu sekitar 6,8 miliar, emang nggak make sense bikin film kualitas kayak gitu. Kayaknya dengan budget segitu gue juga bisa bikin film animasi yang jauh lebih bagus. Ada yang bilang kayak budgetnya gede banget kenapa hasilnya begitu gitu ya. Yang berikutnya coba kita lihat. 27 tahun jadi editor untuk film dan animasi. Baru kali ini gue takjub dan tak bisa berkata apa-apa. Berasa kayak hidup di tahun 1980 sebelum Masehi gitu ya. Berikutnya tebak penonton. 1 boomers enak aja. Aku sorry. 2 staf kementerian, 3 disuruh atasan nobar katanya gitu. Ini komentar netizen ya, bukan aku ya. Yang berikutnya ada lagi. Hari ini suami dapat DM dari alumni sekolahnya, terus nanti dikasih 15.000 buat nonton film animasi Merah Putih. Ada yang sama juga. Ini ada yang positif, tapi kita nggak tahu ini benar atau enggak ya. Cuman ini yang lagi rame. Selamat siang Kak, alumni ... Saya Asosiasi Alumni Sekolah Kak, pengen mengundang nonton bareng Merah Putih One for All tanggal 14 Agustus besok. Kalau Kakak minat nanti dapat fee 15.000 plus snack di tempat Kak. Bisa hubungi saya lewat sini atau WA. Tolong ini nomornya berapa? Nggak diboleh nonton. Nonton lah, dukung lah ya kan. Terus ada lagi komentarnya macam-macam. Bro, we want from Jumbo to whatever this is. Dalam bahasa terjemahannya adalah ya mungkin karena ekspektasi orang habis nonton film Jumbo yang sedemikian larisnya gitu, terus kemudian ada film ini jadi orang jadi membanding-bandingkan gitu. Yang berikutnya ada lagi komentarnya. Gini-gini karya anak bangsa, kita harus tetap support. Yang berikutnya ada lagi komentarnya. Kok banyak yang hujat dah, ini animasi keren kok dari segi pembicaraan oke, dan grafiknya juga lumayan memanjakan. Miris banget banyak yang menghujat. Ini animasi karya anak bangsa padahal ini keren banget loh Ci gitu katanya. Yang berikutnya ada lagi. Kalian ngarep apa sih dari film animasi yang diproduksi dalam waktu 2 bulan katanya gitu. Ini kalau kita bandingkan dengan Jumbo ya. Kalau ini kan film ada yang bilang katanya diproduksi 2 bulan. Dari mana taunya 2 bulan? Karena ada postingan tuh PH yang memproduksi animasi ini ada meeting juga sama Aircraft, ya kan? Mana tadi yang postingannya? Ini ada meeting nih, tuh ya dengan Aircraft. Nih dari Kementerian Ekonomi ini postingannya. Kemudian Wamen Aircraft menerima audiensi dari Perfiki. Perfiki ini yang memproduksi film Merah Putih One for All, membahas terkait potensi kolaborasi untuk pendukung film animasi Merah Putih One for All sebagai bentuk dukungan langsung untuk subsektor film. Dan ini diposting di bulan Juli. Bersupport, kita nggak tahu ya, tapi kan tapi mungkin dia udah bikin duluan kan sebelumnya, iya nggak sih? Iya. Jadi kalau dibandingin gitu ya 68 miliar, kalau film Jumbo itu budgetnya mencapai 30 miliar, tapi masa produksi adalah 5 tahun dengan melibatkan 420 animator. Jadi itu berapa persennya tuh ya persennya? Oke, yang berikut coba kita lihat. Ada lagi juga postingan, orang tuh banyak bikin postingan ini gitu ya. Tapi tanggapan dari produsernya sendiri adalah seperti ini. Dia posting tuh dari produsernya dia posting tuh beberapa konten yang membahas atau mengkritik film
film buatan produksinya. Dari dia bilang gini, senyumin aja, komentator lebih pandai dari pemain, banyak yang mengambil manfaat juga kan, postingan kalian jadi viral kan, gitu ya kan. Nah yang menarik juga nih, ada satu konten kreator juga yang bikin ya, itu kakaknya Amel Carla ya, dia bikin postingan, jadi thriller film ini ditunjukin ke anaknya yang masih kecil gitu. Reaksinya seperti apa? Coba kita lihat yang berikut. Tapi kita harus tetap mendukung ya, namanya juga kan kreasi anak bangsa. Tapi aku yakin mau baik atau buruk pasti banyak yang penasaran kan lihat film panjangnya seperti apa. Seperti juga aku penasaran sama Om Ben. Om Ben udah lama diam cuma posting story. Nanti akan aku buka, pasti dijebak dia yang. Oh, makanya banyak tudingan-tudingan, apa kita bingung. Siapa yang menjebak Ijong? Kita lihat dulu profilnya Om Ben Simanjuntak berikut ini. Kan pelopor manajemen artis Indonesia yang pernah menaungi artis Indra Bruggman, Jonathan Frizzy, dan Dhini Aminarti hingga sempat pindah ke Amerika untuk mendirikan manajemen artis yang menaungi Benevol dan Baby Natalia. Ijong yang ditetapkan sebagai tersangka kasih mengidap kanker usus stadium awal. Kita sudah bersama dengan Om Ben. Ini akhirnya kemarin angkat bicara gitu seputar kasus yang tengah dihadapi oleh Ijong yang dituntut dengan pasal penyalahgunaan pakai undang-undang kesehatan ya, karena dianggap mengedarkan, mendistribusi zat-zat obat yang tidak digunakan semestinya begitu ya. Dan ini didakwa melanggar undang-undang kesehatan. Jonathan Frizzy terancam 12 tahun penjara. Dan kemarin statementnya Om Ben adalah bahwa kasus Ijong itu kalau menurut Om Ben itu hanya just tip yang sengaja dibesar-besarkan. Jadi dia membantu just tip. Maksudnya gimana sih membantu just tip? Ya, jadi sebenarnya awalnya itu yang nama Evan temannya ini. Evan tuh yang di Thailand? Ya, yang di Thailand. Oh, jadi mereka lagi di Thailand tuh. Jadi bro, bisa nggak ada teman lo ngambil just tip gue dari Kuala Lumpur gitu. Si Evan ini yang namanya. Oke. Ntar lo gue kasih deh 10 gitu. Terus datang Ijong, boleh bro. Ini ya, gue buatin ini ya grup biar gampang langsung gitu. Terjadilah itu udah gitu. Nah lalu 100 sebenarnya just tipnya. Jadi 100 ini kalau dia barang berbahaya kan nggak mungkin lolos dari Kuala Lumpur. Nah tapi dia masuk ke Jakarta, terus di Jakarta itu ditahan 50. Dengan catatan itu banyak kan. Nah dikeluarin 50. Orang yang bawa nggak tangkap, keluarin 50. Ditahan 50. Nah 40 dikasihlah ke si pembeli. 10 ini mau dititip ke si Jonathan. Tapi karena keburu sudah polisi bergerak nggak tahu dah setelah seminggu 2 minggu itu barangnya nggak tahu kemana gitu loh. Nah lalu barang yang disita itu. Nah jadi akhirnya dipanggillah ke polisi gitu. Waktu itu Jonathan kan mau ditahan, cuman kan nggak kuat apanya kan, nggak kuat lah. Masih dipanggil sebagai saksi. Ya saksi. Berjalan lah itu 1 bulan. Terus tiba-tiba Jonathan kan sakit tuh, operasi. Nah tiba-tiba dibikin tersangka gitu loh sama mereka. Jadi maksud saya kan, saya mau menceritakan awalnya itu bahwa kalau dia kena pasal undang-undang farmasi, harusnya kan Jonathan tuh ada tempat penjualan, misalnya toko atau apa gitu. Kalau untuk farmasi itu perorangan kan dia tidak beli barangnya, dia tidak make barangnya. Tapi ada transaksi uang di situ? Tidak ada transaksi uang. Tidak ada transaksi. Jadi cuma ngambil aja. Jadi membantu ngambil dari Kuala Lumpur mengantarkannya ke pemesan yang ada di Jakarta. Dan Ijong sendiri juga Ijong tidak ikut-ikutan, cuman membantu untuk menderek mereka aja. Kok gitu mau membantu sih, baik kan teman mereka, kan mereka sama-sama ke Thailand. Iya, mereka sama-sama ke Thailand. Makanya saya bilang sebenarnya Jonathan ini terlalu baik jadi orang. Dia juga minta maaf sama kita semua. Terus dia bilang, ya Ci, aku juga nggak tahu. Dia nggak tahu itu isinya apa, nggak tahu apa, memang nggak tahu. Waktu di polisi juga tanya, tahu nggak? Nggak tahu. Apa itu anestesi itu nggak tahu dia gitu loh. Itu nggak tahu apa. Nggak tahu anestesi itu. Tapi jadi emang sengaja ini asistennya Ijong kan yang berangkat ke Kuala Lumpur? Enggak. Jadi gini, nggak ada asisten itu. Jadi orang adiknya temennya si Jonathan. Oh, adik temennya Jonathan, bukan asistennya Ijong kan? Bukan. Jadi adiknya itu, nah itulah yang ngambil. Sampai di Jakarta itu ditahan 100 loh, ya. Dan itu bukan barang Jonathan, bukan barang Jonathan. 100 itu ditahanlah sama sama bukan tahan, disita bea cukai. Keluarlah suratnya, saya ada suratnya.
Lalu dilepas 50. Kebanyakan dilepas 50. Jadi Ijong ini perannya ngapain sebenarnya kalau dari sisi Om Ben ya? Apa hanya bikin grup WhatsApp doang? Grup WhatsApp doang. Atau juga mencari pembeli? Atau enggak dong. Jadi kita berlogika aja. Berapa sih satunya? 1,3 juta kan? 1,3, bikinlah 3 juta. Ya. 10 atau 50, berapa sih itu harganya? Masa Jonathan mau jual begitu? Kan logika aja, kita logika. Satu. Kedua, dia kan disuruh mengambil nitip, titipan, just tip. Dan buktinya lepas dari Kuala Lumpur gitu loh. Enggak, tapi kok jauh banget gitu diambil, nah, terus minta tolongnya ke adik temennya gitu. Kan mereka lagi di Bangkok. Oh, itu sama adik temennya Enggak, semua temennya di Jakarta. Oh, temennya di Jakarta. Mereka di Bangkok. Yang di Bangkok itu siapa aja waktu itu? Yang di Bangkok yang minta tolong itu sama Jonathan, Ijong sama Ririn. Oh, sama Ririn. Terus ada lagi asistennya gitu-gitu atau temennya? Ada temennya, enggak ada temennya aja itu. Temennya ada ini. Ya, yang kakaknya si Ade yang bawa barang ke itu ada di sana. Ya, ada. Oh, jadi di Jakarta. Ini di Jakarta. Dia nggak ikut ke Thailand? Nggak ikut Thailand. Oh, tapi dia minta tolong adiknya dia makanya untuk ngambil dibikinin barang. grup. Dibikin grup WhatsApp. Jadi mereka tiket apa semua disiapin sama si Ijong. Bukan dong. Oh, bukan. Ijong itu Ijong itu nggak ada nyiapin apa-apa. Ijong itu hanya cuma bikin WhatsApp sama minta tolong just tip 100 itu aja. Cuman kan selama ini saya nggak pernah mau bicara itu. Karena memang ada kami perjanjian ya kutip bahwa saya tidak boleh bikin story lah, takut begitu-gitulah, itulah ya sudahlah untuk nyamannya aja kan. Saya diam 1000 bahasa gitu loh. Cuman kan yang beredar itu dikatakan bahwa Jonathan itu ada 881. Karena kan kepolisian waktu itu kan dia bikin konferensi pers kan, tidak detail dibuat. Mungkin detail juga, tapi kan orang nggak ingat mungkin. Orang udah otaknya Jonathan aja gitu loh. Iya, karena melibatkan gitu. Jonathan. Dan memang kalau dari pihak kepolisian, kalau kita flashback di bulan Mei atau April itu ya pada saat itu di situ disebutkan Jonathan itu diduga keterlibatannya itu dari mulai dia adalah inisiatornya, kemudian dia yang memfasilitasi. Kalau tidak begitu kan tidak masuk ke dalam hukum itu loh. Cuman kan kalau menurut saya cerita sebenarnya ya itu yang sesungguhnya dan di dalam ini juga dalam kasus ini Jonathan tuh hanya terlibat dalam 150 50 40 10 udah nggak ada yang lain. Karena kan kasusnya itu kan memang ketika itu gitu. Jadi kita tidak bisa melihat ke belakang kasusnya yang lain-lain gitu. Jadi memang Jonathan itu ya saya nggak tahu pengembangannya bagaimana. Nanti kita buktikan oleh orang hukum di pengadilan. Jadi Ijong sendiri tidak tahu bahwa itu kandungannya etomidate. Tidak tahu sama sekali. Tidak tahu sama sekali. Tapi tahu sama sekali. Pernah menggunakan itu? Tidak pernah. Belum pernah. Dia pernah beberapa kali dia vape, ada vape, tapi ya vape biasa yang orang Jaksel gimana sih? Iya kan? Jadi dia nggak tahu itu vape yang biasa atau saya vape yakin yang nggak tahu. Ketika waktu itu juga pengacaranya bilang, Pak, coba buktikan. Tahu nggak si Jonathan itu atau orang-orang ini yang ngambil itu? Nggak tahu. Jadi yang jebak siapa, Om? Yang jebak itu teman-temannya juga, ya. Ya, saya nggak bisa nyebutin. Teman-temannya itu yang ada di Thailand juga? Tidak ada. Ada di Jakarta. Di Jakarta. Kenapa? Gimana caranya dia bisa menjebak? Dia tahu berarti ada. Ya, artinya gini loh. Kalau nggak dijebak itu kan berarti itu ada yang laporin, ya kan? Terus nggak berani penahanan taruh barang-barang itu gitu loh. Jadi kan kayak di setting aja gitu loh. Ini feeling saya, menurut saya karena memang Jonathan ini belakangan ini dia kan pas tidak syuting itu bergaulnya sama semua orang. Ini anak kan terlalu baik. Tidak bisa memilah-milah mana teman mana, selalu salah pilih. Sejak lepas dari saya itu salah pilih semua dia gitu loh. Jadi artinya ya tapi dia konsekuen, dia ikuti semua, dia mau masuk penjara dia dia orangnya gitu. Selagi dia merasa nggak bersalah. Iya, Ini kalau kita tunjukin foto berikut ini nih Om Ben ini sebagai yang membesarkan Ijong gitu ya, udah kayak orang tuanya sendiri juga. Melihat ini apa yang dirasakan Om Ben sih? Jadi gini, Ijong ini kan memang dia ini terlalu percaya sama temannya. Saya itu sebenarnya sejak ada beberapa waktu itu udah agak renggang sama dia gitu. Jadi mungkin dimanfaatkan karena saya tidak begitu protek sama dia, orang manfaatkan gitu loh. Itu yang membuat dia itu mungkin terlalu baik mau bantuin. Karena dia kan tidak pernah mencoba, itu bukan barang dia gitu. Jadi artinya setelah kemarin juga saya lihat, saya sebenarnya sedih lihat dia. Cuman bilang, Acik nggak sedih, nggak apa-apa kita hadapin aja. Orang aku nggak salah kok gitu. Jadi artinya dia
Teguh. Konsekuen. Om Ben sendiri tahu kabar ini dari mana? Karena kan sempat tuh kita lihat ya postingan Om Ben ketika berita ini mulai awal-awal muncul, Om Ben marah gitu. Bahkan kemarin beberapa media, ini bukan kasus narkoba ya, jangan bikin berita gitu ya. Om Ben taunya dari mana dan seperti apa pada saat Om Ben tahu nih ada kasus yang... Jadi waktu itu tiba-tiba Jonathan itu dikepung berapa orang tuh di rumahnya gitu. Terus ya udah, terus gue bilang, "Loh, Aci tolong aku kan kalau tidur matiin handphone, bukanya kan jam 7 gitu kan." Bilang ya udah, terus kita urus lah di situ. Terus Jonathan tuh datang sendiri ke sana nanya ada apa. Datang sendiri dah dia. Ke sana kemana maksudnya? Ke Sweta, ke kepolisian. Oh, bandara. Iya, dia datang sendiri. Ke Polres ya? Polres. Dia datang sendiri tuh. Okay. Ada apa sih gitu. Sejak waktu dia di Nah, orang-orang ini siapa yang polisi dari Sweta. Oh, dari Sweta. Jadi mereka datang ngepung. Terus akhirnya kita negosiasi dan Jonathan juga tidak merasa bersalah, dia akan datang nanti gitu loh, teman yang nyuruh. Jadi akhirnya sore datang, itu dia mau ditahan, baru kita langsung bawa pengacara. Oh, bawa pengacara di situ. Dan pada saat itu memang sudah ada jadwal schedule-nya Ijong akan menjalani operasi. Udah. Dia udah operasi. Udah operasi. Jadi itu sesudah operasi dia. Nah, jadi kan waktu itu setelah itu dia tidak ada pemeriksaan, dinyatakan aman dia 1 bulan. Sempat juga Jonathan pergi ke Eropa kan waktu itu. Iya. Tiba-tiba pas dia mau operasi tuh, mau operasi langsung dipanggil sebagai saksi waktu itu kan yang datang habis operasi. Nah ini juga yang mau kita tanyakan nih, orang-orang juga bertanya, ini Ririn kok belum melihat Ijong gitu, nggak terlihat ya, nggak terlihat menjenguk gitu, kata Om Ben yang nyuruh. Sebenarnya aku juga lihat, cuman kita dari mobil tuh lihat ada wartawan nggak, kalau nggak ada kita tunggu gitu masuk gitu. Karena gini loh, takutnya ini kan sebenarnya kan tidak masalah besar ini. Besar itu karena masalah nama Jonathan gitu loh. Kalau dipikir-pikir sih apa sih? Dia cuma membantu orang gitu. Cuman kan kalau untuk masuk ke ranah hukum, ya biar nanti hukum yang akan membuktikan. Tapi kan artinya di awal itulah yang saya ceritakan ini. Nah, kalau misalnya saya aja nongol ya, itu gambar aja dapat, itu narasi bisa foto si Ijong, narasi berkembang kemana-mana, bener nggak? Ya. Jadi begitu juga Ririn. Menahan diri dulu gitu ya? Menahan diri dulu enggak, tapi kita lihat gitu loh. Susah banget dong buat Om Ben menahan diri ya, Om Ben ya? Ya Allah, gue turun 10 kilo nih. Gue turun 10 kilo, tau nggak? Jempol udah kayak mau gitu ya. Gitu. Tapi ya nggak apa-apa, demi ponakan tersayang. Jadi menahan diri. Artinya saya bukan nggak mau speak up, bukan nggak mau saya, tapi untuk supaya semua lancar, aman, baik buat Jonathan, ya saya diam aja gitu loh. Cuman kalau sekarang sudah masuk ke sidang, saya harus menceritakan awalnya kenapa si Jonathan ditahan. Sampai bisa terlibat di dalam kasus ini, begitu ya. Bukan pemakai, bukan pemilik gitu loh. Jadi hanya membantu distribusi dari Kuala Lumpur ini datang ke sini dengan membuat grup WhatsApp itu. Oke. Nah, ini ada postingan lagi nih, ini menarik yang mau kita tanya, di luar sedikit agak keluar ya. Banyaknya gosip di luaran yang mengatakan aneh-aneh, tapi Ririn menantu terbaik. Coba zoom, kelihatan nggak lehernya si Ririn? Nggak kelihatan ya? Leher nggak kelihatan ya? Kenapa emang? Lehernya kenapa? Di situ tergantung cincinnya. Kemarin katanya cincin hadiah doang. Ini jadi sebenarnya tunangan atau apa sih? Jadi gini loh. Tuh cincinnya. This is spesial. Bukan itu. Ada lagi cincin yang lain lagi. Cincin kayak gini. Polos. Jadi udah nikah belum, Om? Nikah belum. Oh, nikah belum. Tunangan udah. Tunangan kita aja yang tahu. Yang di bulan Januari itu, Om. Enggak. Jadi kemarin itu lucu deh. Jadi Jonathan kan bilang, Aci, waktu mereka pas kejadian Jonathan harus masuk, itu kan bilang ada yang gosipin gitu, maksudnya digodain adik saya. Mampus kok Arti, ditinggal kok sama Ririn gitu kan. Ririn udah gini-gini gitu kan. Enggak lah gitu, ya udah pegang cincinku katanya gitu. Pegang cincinku, mesti taruh di rantaimu gitu. Akhirnya dia pakai. Ya udah, berarti kau udah menantuku ya, aku bilang kemarin. Artinya ya sudah, aku tulis di story kau menantuku. Ya Om Ben gitu. Ini biar nggak ditinggal Ririn ya, diikat Om Ben. Diikat kau menantuku. Tapi kesehatannya Ijong kemarin di hasil biopsinya? Jadi waktu itu ketika dia habis operasi, dia kan harus diperiksa lagi dengan dokter rumah sakit. Dokter polisian. Disitulah ketahuan dia itu sudah stadium awal ada kanker. Keganasan, kanker stadium awal usus. Gitu. Makanya mereka pada mau cepat-cepat itu gitu loh. Jadi dari hasil dokter polisian itulah kita ketahuan bahwa dia itu stadium awal. Ya, tapi selama dia di kejaksaan,
bagus banget gitu. Artinya dia itu berak darah apa juga, maaf ya, keluar darah dia gitu ya, langsung sigap gitu orang pihak kejaksaannya. Jadi perawatannya juga walaupun ada dalam tahanan juga tetap dibantu walaupun hanya ke UGD ya, tapi mereka sigap gitu loh. Hari Minggu waktu itu, hari Minggu ya Jonathan tuh sampai darah banyak kan, saya telepon mereka langsung sigap dibawa Jonathan ke itu. Oke, baik Om Ben, nanti kita ngobrol lagi. Berikut ada pasangan Dude Herlino dan juga Alisa. Kita lihat dulu profil mereka berikut ini. Menikah dengan Alisa Subandono atau Ica tahun 2014 yang sudah dikenalnya sejak Ica SMP dan kerap pria yang dikaruniai 3 orang anak bernama Rendra, Malik, dan Aisyah ini 26 Juni lalu memposting putra sulungnya yang berhasil menjadi bestafis serta putra keduanya telah murojaah atau menghafal surah Al-Jin hingga surah Al-Qalam. Hobi bermain olahraga pedal hingga dipuji netizen awet muda. Dude yang tergabung dalam kajian musyawarah ini kerap membuat turnamen pedal. Bagaimana tanggapan Dude dan Alisa melihat prestasi kedua putranya? Dude dan Ica, pasangan ini kita dudukan di kursi spesial. Belum pernah kan duduk di sini? Belum. Bahagia sekali kita di sini. Di sini untuk menjawab pertanyaanku dengan jujur apa adanya. Apakah pertanyaanku ini jawabannya fitnah atau fakta? Ica, fitnah atau fakta? Kamu tuh emang pengen anak-anak terjun ke dunia hiburan karena dari kecil aja mereka udah diikut sertakan dalam urusan endorsan. Fitnah atau fakta? Biar terbiasa gitu. Fitnah sebenarnya, tapi kita tidak melarang kalau suatu hari nanti pas mereka udah besar ternyata mereka memilih jalur yang sama seperti kita. Gitu. Cuman memang kalau untuk saat ini ya ada endorsan kenapa enggak? Dan memang alhamdulillah setelah lahiran Aulia terutama itu memang produk-produk bayi yang masuk kan nggak mungkin kita yang pakai. Jadi harus anaknya gitu. Jadi rezekinya. Iya, alhamdulillah rezekinya mereka. Baik, Dude, fitnah atau fakta? Iya. Selain kamu juga membuat kajian musyawarah, aktif di situ, kamu juga dan bapak-bapak itu yang ada di kajian musyawarah membentuk perkumpulan bapak-bapak bikin yang melakukan kegiatan yang hype ya, tidak mau ketinggalan zaman seperti main padel. Fitnah atau fakta? Itu fakta. Itu sekalian kajian juga di lapangan padel. Beda itu, jadi teman-teman ngumpul kan, terus kita bikin apa ya gitu kan. Kalau kajian udah sering kan. Nah, ini yang bisa bareng-bareng dan sehat. Nah, ini main padelnya sama istri nih. Jadi bonding suami istrinya semakin baik gitu kan. Terus sama teman-teman juga ya seru-seruan aja. Yang penting sehat bareng-bareng. Ya, namanya kan tetap ini ya berkumpul ya bersama ya, silaturahmi. Ya, ada fotonya coba kita lihat siapa aja sih. Ada banyak. Baru tadi diajak, harus nggak main padel gitu. Oh ini juga pokoknya ngumpul lah ya. Itu foto-foto doang. Jangan lupa tanyain kabar ke teman bapak yang suka ngajak ketawa ya. Oke, yang berikutnya ada lagi fotonya. Ini cuma ini. Oh ini bapak-bapak bikin katanya. Ini ada. Ini apa bapak-bapak bikin tuh apa sih? Itu jadi nama ini aja, kita bikin satu nama komunitas aja sendiri gitu. Nah kita bingung mau nyari nama apa gitu ya, karena semuanya cowok-cowok udah punya istri, bapak juga, yaudah itu namanya. Bapak-bapak bikin. Bapak-bapak bikin. Ibu nggak khawatir, ini kalau begitu bapak-bapak berkumpul, itu biasanya kan yang ngeliat tuh perempuan-perempuan yang lain gitu. Enggak dong, itu dipanas-panas. Ya selalu ada resiko ya kan di dalam. Aman, alhamdulillah aman. Aman ya. Nggak ada yang kan mainnya bareng istri. Ya, tapi kan Instagramnya sendiri itu. Karena kan itu bapak-bapak. Oh iya. Jadi kalau ada ibu-ibu harusnya bapak-bapak, ibu-ibu gitu. Oh enggak bikin. Ibu-ibu bikin. Ibu-ibu memantau. Ya. Itu selalu. Jadi selalu dipantau. Ya berikutnya, Ica, fitnah atau fakta? Jadi istri Dude yang suka dapat undangan jadi pembicara kajian-kajian itu membuat kamu juga sering diundang untuk jadi pembicara kajian, dan itu membuat kamu agak beban dikit karena artinya kamu harus banyak belajar lagi. Fitnah atau fakta? Fitnah, karena kalau untuk banyak belajar memang nggak cuma untuk ilmu untuk diri sendiri ya, tapi kayak dari kita sebagai rumah tangga, pasangan suami istri, sebagai ayah ibu itu kita harus belajar terus gitu, karena apalagi kan zaman sekarang banyak segala sesuatu yang mungkin dari 10 tahun yang lalu tuh udah berbeda banget gitu, jadi kita harus belajar juga. Dan alhamdulillah ya dari kajian yang diundang pun sebenarnya kita banyak belajar juga gitu. Jadi nggak deg-degan nih sekarang jadi pembicara atau apa gitu? Kalau deg-degan pasti ada, cuman kan kita ke situ untuk sharing ya gitu. Jadi kita memang lebih mindsetnya adalah untuk sharing. Iya, untuk sharing. Jadi kalau kita diundang ada ustadznya Mbak. Ada ustadznya. Jadi kalau ada pertanyaan kita tanya, Ustadz gimana jawabannya? Oh iya, yang benar ini kalau ini pengalaman langsung gitu ya. Dude, fitnah atau fakta? Kamu tuh paling kesel kalau ada yang bilang, ih Ica kok kurusan ya? Pasti disiksa deh. Jawabannya setelah berikutnya, jangan kemana-mana, tetap di Lupinas.
kamu suka kesal kalau dia dikomentarin, kok kurus sih dia sekarang pasti. Karena itu nggak sesuai fakta. Happy aja ya. Happy aja. Hari ini belajar olahraga ternyata kamu ya Ica ya. Wah. Iya, dari Pilates dia Pilates. Pilates Iya. serius. Sama Iya. main padel sama suaminya. sekarang main padel padel juga. Jadi biasanya memang dari 2009 itu Pilates yang paling sering ya. Oh, makanya badan kamu tuh terjaga terus walaupun anak udah 3. Alhamdulillah. Alhamdulillah gitu. Sebenarnya jadinya nggak susah diet sih. Nggak susah diet. Iya. Bapak nggak diajak main Pilates juga? Wah, diajarin di rumah. Diajarin. Stretching aja stretching. Cuman katanya kalau misalkan gerakan Pilates itu begitu dicoba untuk beberapa orang yang biasanya suka high intensity workout, Nggak agak kuat susah, nafasnya. nggak kuat nafasnya karena Saya jadi hitungannya nafasnya lama. aja udah nggak kuat, Mbak. Justru itu serunya. Iya, Nah, coba deh. Jadi deh. Oke, berikut kita minta kalian saling menilai masing-masingnya. Ya. Ukurannya 1 sampai 10 gitu. Berapa skor masing-masing? Kalau soal kesabaran, Dude berapa skornya Ica? 11 mungkin. Iya. Kalau Ica berapa kesabaran? 200. Kalau soal keterbukaan atau kejujuran dalam menyampaikan apa yang dia rasakan berapa? Dude berapa? Ica itu ya 10 ya, karena memang komitmen awal nikah kita memang Ada apa ngomong? betul, karena saya nggak bisa ngebaca tuh. Iyalah. Maksudnya pikiran apa ya, kadang oh ini kenapa ya, saya paling nggak bisa. Jadi saya bilang dari awal, Ica omongin semua Oke. supaya saya paham. Iya. Daripada saya diem terus dia juga mendem kan jadi parah. nanti Oh, kan. tapi Jadi, pernah ada masa-masa gitu yang nggak apa-apa gitu itu ada? awal nikah doang sih ya. Ya 3 hari pertama lah ya. Habis itu kamu ngomong, tolong aku nggak bisa baca pikiran. Tolong. Kalau Dude berapa Iza? 10 sih. 10 juga Iya. ya. Oke. Kalau dalam soal manage keuangan, berapa nilai masing-masing? 10. 10. Saya memang dibantu Ica ya. Jadi Ica yang 10. Icanya 10. Kamu? Saya 6,5. Untung ada Ica ya. Kalau soal disiplin dan ya disiplin dalam kehidupan sehari-hari berapa Dude? Kalau Ica tuh sangat disiplin ya. Sangat disiplin. Terutama buat anak-anak. Buat anak-anak sekolah, waktu belajar segala macem. Karena apa yang dia lakuin di sekolah dulu diterapkan nih ke anak-anak. Serius, kayak Kan dia contohnya? cum laude segala macam. Maksudnya secara edukasinya bagus Akademik lah. ya? Iya betul. Kalau kamu? Saya kan agak santai sedikit. Kalau Kak tapi Dede tipe yang santai. Oh. tapi tetap ke bawah Tetap ke bawah. sama Ica. Jadi biasanya kalau misalkan nih anak-anak mau main bola, kalau biasanya mereka kan nanya laki-laki kan, Iya, nanya iya. kayaknya ayah boleh main bola nggak? ayah. Saya langsung bilang Kak belajar dulu baru main gitu. Jadi Kalau enggak saya bilang ayo main. kalau nggak langsung main, dulu. gitu. Itu yang penting kekompakan ya. Bapaknya harus siap menahan diri gitu ya. Karena benar. ada ibu yang sudah mengatur jadwal. Yes. Nah, jangan dilanggar. Nanti kita ngobrol lagi. Berikut ada Valerie Brahmana yang kemarin sempat membagikan pengalaman ya, mau ikut sebuah ajang pemilihan putri-putrian, tapi dia membuka ini kontraknya menurut dia amat sangat apa istilahnya ya, kejam atau apa. Kita lihat dulu profil berikut ini. Kalau finalis harus modal sendiri di awal untuk mencari sponsor, namun setelah lolos harus patuh, mencari job sendiri, penghasilan dipotong 40% dan membayar denda ratusan juta jika mengundurkan diri sebelum kontraknya selesai. Ajang kecantikan yang finalisnya diikuti kalangan artis seperti Soraya Rashid dan Kirana Larasati ini sempat diikuti model Sarah Tumiwa, namun Sarah mengundurkan diri hingga dipertanyakan netizen. Kita sudah bersama dengan Valerie Brahmana, apa kabar? Oh baik sekali kabarnya. Kita baru lihat kamu di postingan-postingan sosial media kamu ya. Ini sampai ada artikelnya. Ajang kecantikan belum dimulai. Pengakuan Valerie Brahmana mantan finalis bikin kaget begitu ya. Ada videonya, ada beberapa postingannya ya. Ada story-nya kamu bercerita tentang ya, ternyata kontraknya kok begitu amat. Terus kamu juga merasa bahwa ini terlalu banyak peserta-peserta titipan. Kayaknya pemenangnya udah ditentuin deh dan lain sebagainya. Itu ya kurang lebih garis besarnya seperti itu. Nah, apa sih sebenarnya membuat kamu itu akhirnya membuka semua ketidakpuasanmu ini? Apa? Sebenarnya kalau bagi aku itu ya, aku itu kan tipikal orang yang menurut tidak logis, itu pasti aku menceritakan. Oke. Gitu, karena ini tentang pemberdayaan Perempuan. wanita. Iya, perempuan, bener sekali gitu. Jadi aku melihat isi kontrak itu lebih ke pressure terhadap peserta. Gitu, pressure kayak ya seperti tadi denda dan Ada lain denda. sebagainya. Terus ada beberapa juga yang lebih dibebankan ke kita sih sebenarnya. Apa yang menurut kamu nih sebagai orang yang memang sudah punya bisnis, sudah punya ya istilahnya kamu udah punya follower sendiri, yang buat kamu ketika ikut ajang ini jadi kayak
loh kok jadi lebih benefitnya mungkin tidak terlalu besar dibandingkan tanggung jawabnya gitu. Ada? Gini ya Kak, aku ceritain dari awal ini sebenarnya mengikutin ajang kecantikan ini aku kan sebenarnya mensponsorin temennya aku. Kamu mensponsorin? Iya, dari baju itu kan kita sendiri, dari sekolah beauty camp juga kita sendiri, dan itu semuanya mahal sekali ya, bahkan sampai ratusan juta gitu. Jadi, nah teman aku ini tidak siap mental, mental dalam arti kayak ya banyak hujatan mungkin dari pageant lovers atau dan lain sebagainya, jadi dia belum siap akan hal itu. Nah akhirnya beberapa tim aku bilang kamu aja Val yang maju, karena udah modal nih ya. Gitu, lo punya duit ini segala macam gitu, ya udah gua maju dong gitu. Nah akhirnya tanggal 29 Juni aku audisi offline gitu kan, 29 Juni. Nah pada saat audisi itu kan di situ pengisian data, isi sosial media dan lain sebagainya kan diisi, gitu. Kalau berbicara track record, seharusnya timnya mereka itu melihat dong, meng-cross check, bener nggak nih track recordnya bagus apa tidak, gitu, iya kan. Terus aku pikir ya udah dong. Setelah itu, waktu aku di Los Angeles, aku terima email itu di tanggal sekitar di Juli deh. Email bahwa kamu keterima lolos. Lolos audisi. Terus pada saat itu kan kontrak belum dikasih tahu. Isi kontrak tersebut. Udah, terus waduh, ya udah aku pikir oh mereka tidak mempermasalahkan nih tentang media sosialnya aku, iya kan. Nah lalu aku langsung tiketnya aku segera aku urusin semuanya untuk ya udah. Padahal harusnya kamu belum waktunya pulang. Belum waktunya pulang. Aku harusnya mau ke Netherlands dulu pada saat itu, mau liburan dan lain-lain sebagainya. Apa isi sosial medianya yang kemudian sempat menjadi salah satu sengketa begitu ya, atau perselisihan di awal? Kita akan bahas yang berikut ini, tetap di Rumpi No Secret. Valerie ini yang kemarin sempat menyuarakan tentang kontrak yang menurut dia kontraknya amat sangat memberatkan begitu ya. Padahal sebenarnya Valerie, tujuan kamu nih ikut ajang ini sebenarnya ingin menyuarakan apa sih? Advokasinya lebih menyuarakan advokasi, lebih ke mereka yang tidak berani bersuara, seperti hewan-hewan yang terlantar gitu. Terus yang kedua buat perempuan yang tidak mempunyai privilege dalam pendidikan, tapi mereka harus lebih berani membuka bisnis gitu. Caranya dengan ikut workshop. Iya, caranya bagaimana, kan sekarang ini di era sekarang, era teknologi udah sangat canggih sekali ya gitu. Dengan mengikuti workshop, itu kan membangun sebuah skill dan fashionnya kita. Nah ini kan ada banyak hal yang akhirnya membuat kamu akhirnya membuka nih semua kontrak-kontrak itu. Salah satunya kamu sebut adalah kan harusnya udah ngecek tuh sosial media kamu gitu. Ada masalah apa sih dengan sosial media kamu? Kalau di sosial media aku di TikTok ya. Cukup aktif vokal untuk menyuarakan skincare overclaim, gitu kan. Orang-orang pendukungnya pasti banyak sekali gitu kalau di TikTok gitu. Dan juga menurut aku yang tidak logis, aku selalu menyuarakan di TikToknya aku. Ya harusnya itu udah dicek. Dan yang harusnya udah dicek sama timnya mereka, karena sebelum itu kan kita udah memberikan sosial media kita itu. Ini sempat menjadi masalah buat panitia sana? Mungkin ya gitu, kemungkinan. Tapi setelah aku lihat, kok kalau misalnya mereka mempermasalahkan track record aku, ada yang berinisial S itu lebih parah track recordnya. Jadi dia itu video sure-nya gitu. Kenapa dia kok bisa terpilih nih kalau misalnya berbicara tentang track record gitu. Nah kembali lagi soal kontrak ini, dari pasal-pasal itu kamu melihatnya secara keseluruhan kontrak ini apa sih buat kamu ya, sehingga kamu akhirnya udahlah enggak deh. Dan kamu ini baru terima setelah kamu pulang dari liburanmu yang dipercepat itu ya. Iya, jadi sebenarnya tentang kontrak itu kan di hari H dikasih tahu. Ya, pada saat di hari ya, bukan sebelumnya ya, bukan di Juni, bukan setelah penerimaan email, bukan di Juli, tapi pada saat di hari H tersebut gitu dikasih tahu gitu. Terus pas baca kok ganjel sekali ini, banyak yang dipressurkan ke kitanya gitu, seperti denda-denda, kontrak kerjanya juga 2 tahun, terus juga
banyaknya yang tidak ditanggungkan oleh mereka gitu. Semuanya harus itu menjadi tanggung jawab jawab kita gitu. Tujuan kamu apa dengan mengupload ini? Harapan kamu ke depannya apa sih? Harapannya harapan aku untuk wanita-wanita di luar sana harus lebih bijaksana lah untuk mengikuti ajang kecantikan gitu. Harus lebih kayak jangan lihat oh hadiahnya sekian, oh ini sekian, karena mengikuti ajang ini itu modalnya semua itu dari kita. Oke, jadi harus dilihat, harus pandai-pandai membaca dan menimbang-nimbang untung dan ruginya, begitu ya. Jangan seolah-olah nanti mengambil keputusan tapi ya resikonya mungkin baru kaget belakangan gitu ya. Dan kontraknya itu kan banyak sekali ya, harus dibaca, ditelitiin gitu. Dibaca, jangan cuman tangan, jangan cuman ini, jangan cuman ini gitu. Jadi ini bagian dari advokasi kamu ya, menginformasikan begitu. Baik, Valerie, terima kasih banyak sudah hadir berbagi ceritanya, mudah-mudahan bisa terus membagikan hal-hal positif. Terima kasih juga Om Ben, Dude, terima kasih, Ica, terima kasih sudah hadir. Terima kasih buat Anda semua. Kita ketemu lagi setiap hari di acara Rumpi No Secret. Hidup selalu punya gejolak yang